Oke, shalom Bapak Ibu Saudara yang hadir di sini, shalom. Kita akan mulai ibadah sebentar lagi Bapak Ibu Saudara, dan yang ada di rumah kita akan mulai ibadah bersama-sama untuk live streaming yang ada, tapi seperti biasa kita akan menyaksikan bersama-sama video pengumuman dan Voice of Pentecost pada pagi hari ini. Silakan multimedia. Shalom semua. Pada Voice of Pentecost kali ini kita akan membahas mengenai apakah orang yang belum dibaptis Roh Kudus dapat dipakai oleh Tuhan. Bunda Teresa adalah seorang biarawati Katolik Roma yang menggoncang dunia karena pelayanannya terhadap kaum papa yang terpinggirkan karena penyakit kusta, AIDS, dan TBC. Bahkan dunia pun mengakui pelayanannya dengan menyematkan hadiah Nobel Perdamaian di tahun 1979. Martin Luther, seorang reformator gereja yang menggoncang keadaan gereja yang kelam pada masanya. Adapun Billy Graham, seorang penginjil dari Amerika Serikat yang saat mengadakan KKR dapat mengundang jutaan orang. Bahkan beliau dianggap sebagai salah satu pemimpin Kristen paling berpengaruh di abad ke-20 ini. Sejujurnya kita tidak benar-benar tahu dengan jelas apakah para raksasa iman di atas pernah mengalami baptisan Roh Kudus dengan tanda awal berbahasa roh. Sejarah pun tidak pernah mencatatnya. Maka timbullah pertanyaan, mengapa perlu seseorang dibaptis dengan Roh Kudus dengan tanda awal berbahasa roh? Jika seseorang yang belum pernah dibaptis Roh Kudus atau mungkin sudah pernah, tapi tidak secara nyata menunjukkannya seperti para tokoh tersebut, tetap dipakai Tuhan secara dahsyat. Pengakuan Iman GBI berkata bahwa baptisan Roh Kudus adalah karunia Tuhan untuk semua orang yang telah disucikan hatinya. Tanda awal baptisan Roh Kudus adalah berkata-kata dengan bahasa roh, sebagaimana diilhamkan oleh Roh Kudus.
Teologi Pentakosta sangatlah menekankan tentang pengalaman dibaptis dengan Roh Kudus sebagai suatu hal yang terpisah dari karya keselamatan Kristus yang bertujuan untuk penyelesaian amanat agung. Kisah Para Rasul 1 ayat 8 mencatat, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Kata kuasa di ayat tersebut berasal dari bahasa Yunani dunamis yang diterjemahkan juga sebagai dinamit, sesuatu yang memiliki daya ledak yang tinggi. Dengan kata lain, kuasa ini adalah kuasa yang sangat besar, yang dimana dengan kuasa ini amanat agung Tuhan Yesus pasti terselesaikan. Sangatlah menarik untuk disimak bahwa sesaat sebelum Tuhan Yesus terangkat ke surga, ia berpesan agar para murid tidak meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal di sana sambil menantikan janji Bapa. Apakah janji Bapa yang dimaksud tersebut? Janji Bapa yang dimaksud Tuhan Yesus adalah bahwa para murid akan dibaptis dengan Roh Kudus. Poin penting untuk kita garis bawahi di sini adalah bahwa baptisan Roh Kudus adalah janji Bapa untuk semua orang percaya. Selanjutnya di Kisah Para Rasul pasal kedua adalah peristiwa turunnya Roh Kudus ke atas para rasul, yang lebih kita kenal dengan peristiwa Pentakosta, di mana para rasul mulai berkata-kata dengan bahasa-bahasa lain, seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Dari sini dapat kita lihat bahwa janji Bapa tentang baptisan Roh Kudus selalu disertai dengan pengalaman karunia berbahasa roh. Dari peristiwa tersebut kita melihat dengan jelas bahwa ada perbedaan antara menerima Roh Kudus dengan dipenuhi Roh Kudus atau dibaptis dengan Roh Kudus. Setiap orang yang telah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka Roh Kudus berdiam di dalam dirinya. Bapa memberikan Roh Kudus di dalam hati kita sebagai jaminan dari semua yang telah disediakan untuk kita, yaitu anugerah keselamatan. Rasul Paulus pun menjelaskan di dalam 1 Korintus 6 ayat 19. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu? Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri. Keberdiaman Roh Kudus di dalam hidup orang percaya memampukan seseorang untuk memiliki hidup yang menghasilkan buah roh. Namun, seseorang yang telah dibaptis dengan Roh Kudus akan memiliki kuasa untuk menyelesaikan amanat agung sesuai yang tertulis di dalam Kisah Para Rasul pasal 1 dan 2. Dalam hal ini kita melihat bahwa baptisan Roh Kudus berfungsi secara eksternal. Alkitab juga mencatat dampak-dampak daripada baptisan Roh Kudus secara internal, antara lain sebagai berikut. Yang pertama, baptisan Roh Kudus mengubah kehidupan doa kita. Roma 8 ayat 26 sampai 27. Yang kedua, baptisan Roh Kudus membangun iman kita. 1 Korintus 14 ayat 4a. Yang ketiga, baptisan Roh Kudus menyempurnakan pujian dan penyembahan kita. 1 Korintus 14 ayat 15. Dan yang keempat, baptisan Roh Kudus meningkatkan kepekaan rohani kita. 1 Korintus 14 ayat 2. Robert P. Mencius, seorang hamba Tuhan dan juga seorang penulis, memaparkan di dalam salah satu bukunya yang berjudul Speaking in Tongues, bahwa tanda kedewasaan Kristen tidak diukur dengan sudah atau belum mengalami baptisan roh, melainkan diukur dari hidup yang menghasilkan buah roh. Di mana hal ini juga menjadi bagian dari proses pengudusan atau sanctification. Akan tetapi perlu dimengerti bahwa di satu sisi adalah mungkin bagi seseorang untuk mengalami kuasa Roh Kudus tanpa berbahasa roh. Namun hal ini bukanlah pengalaman Alkitab yang utuh sebagaimana tertulis di Kisah Para Rasul pasal 1 dan 2. Dari penjelasan tersebut maka dapat disimpulkan bahwa meskipun seseorang belum dibaptis Roh Kudus, ia dapat dipakai Tuhan secara dahsyat. Namun pengalaman baptisan Roh Kudus membuat orang percaya dapat melayani tubuh Kristus dengan lebih maksimal. Jikalau Alkitab menuliskan adanya pengalaman kepenuhan Roh Kudus dengan tanda awal berkata-kata dengan bahasa roh, mengapakah kita tidak merindukannya? Saudara, untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, jangan lupa buka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Salam integritas. Tuhan Yesus memberkati.
Mari kita bangkit berdiri, kita akan menyerahkan ibadah pada hari ini hanya dengan tuntunan dan penyertaan daripada Roh Kudus saja. Kita boleh beribadah dan hati yang murni untuk kemuliaan nama Tuhan. Jiwaku haus kepada Allah yang hidup. Bilakah aku boleh datang melihat Allah? Air mataku menjadi makananku siang dan malam. Karena sepanjang hari orang berkata kepadaku, di mana Allahmu? Biarlah Tuhan menjawab pada hari ini, di mana Allah ada, yaitu ada di dalam kehidupan kita. Dia hadir juga di sini memberkati kita. Melalui ibadah ini, biarlah hati kita terbuka bagi kehadiran Roh Kudus. Mari kita serahkan dengan sepenuh hati hamba-Mu, menyerahkan ibadah ini di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, dan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Beri tepuk tangan sorak-sorai buat Allah kita yang hadir di sini. Tuhan Yesus memberkati. Selamat beribadah. Silakan duduk kembali. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan. Shalom. Yang ada di rumah shalom. Haleluya, puji nama Tuhan. Sama-sama kita akan mulai ibadah kita, dan seperti biasa kita akan deklarasikan apa yang menjadi DNA Mazmur 91 dan Pentakosta ketiga. Dalam hitungan ketiga, 1, 2, dan 3. Saya adalah prajurit Tuhan yang gagah perkasa dan mempunyai gaya hidup, berdoa, memuji, dan menyembah Tuhan bersama-sama dalam unity, siang dan malam, dan yang melakukan kehendak Bapa pada zaman ini dengan bertumbuh dan melayani. Mazmur 91, 3, 2, dan 1. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya, ia akan melindungi engkau. Di bawah sayapnya, engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Kau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Kau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Kau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Pentakosta ketiga, 3, 2, dan 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman now, melebihi yang terjadi di Asusastik. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Yang percaya boleh sama-sama kita katakan amin. Kasih tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan Allah kita. Boleh kita bangkit berdiri.
Yang ada di rumah yang mau bangkit berdiri, mari bersama-sama kita memuji Tuhan. Katakan dialah Tuhan yang benar dalam setiap kehidupan kita. Ayo sama-sama nyatakan. Kau gunung batuku, kau gunung batuku, dan kau kota bentengku, tak akan ku ragu. Kau menjamin hidupku, kau keselamatanku, dan kau yang membelaku, tak akan ku ragu. Kuasamu di dalamku, walau badai menerpa di dalam hidupku ini, namun tanganmu Tuhan mengangkatku tinggi. Kau Tuhan yang benar, tak pernah tinggalkan. Dahulu, sekarang, selamanya, janjimu tak berubah. Kau Alfa dan Omega, awal dan akhir. Semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Yang percaya boleh katakan, ya Tuhan, buat setiap kita, ya gunung batuku. Ayo sama-sama sekali lagi Bapak Saudara nyatakan, kau gunung batuku, kau dan kau tak akan ku ragu. Kau menjamin hidupku, kau keselamatanku, dan kau yang membelaku, tak akan ku takut. Kuasamu di dalam, walau badai menerpa, namun tanganmu Tuhan mengangkatku tinggi. Kau Tuhan yang benar, dahulu, sekarang, selamanya, janjimu tak berubah. Kau Alfa dan Omega, awal dan akhir. Semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Ya, pagi hari ini setiap umat Tuhan yang ada di tempat ini dan di rumah-rumah memuji Tuhan. Ayo dengan iman Bapak Ibu Saudara. Walau badai menerpa di dalam hidupku, namun tanganmu Tuhan mengangkatku tinggi. Kau Tuhan yang benar, tak pernah tinggalkan. Dahulu, sekarang, selamanya, janjimu tak berubah. Kau Alfa dan Omega, awal dan akhir. Semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Semesta alam memuja, semesta alam memuja, semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Yang percaya bersama-sama sorakan haleluya. Haleluya. Wow, mari sama-sama kita siapkan hati kita untuk berdoa syafaat bersama-sama Bapak Ibu Saudara. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapak. Kami mengucap syukur Tuhan untuk pagi hari ini Bapak.
atas kebaikan-Mu, atas kemurahan-Mu Tuhan dalam kehidupan kami Tuhan. Kami masih boleh ada di tempat ini Tuhan. Kami sungguh percaya Tuhan, semua karena anugerah-Mu Tuhan. Kasih setia-Mu yang tidak pernah berubah Tuhan. Kasih setia-Mu yang tidak pernah meninggalkan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk setiap kesempatan yang Kau berikan Tuhan. Engkaulah kekuatan kami Tuhan. Engkaulah gunung batu kami Tuhan. Engkaulah pengharapan kami Tuhan. Kota benteng kami Tuhan. Perlindungan kami Bapa. Terima kasih Engkau selalu ada di tempat ini Tuhan. Terima kasih Engkau selalu ada buat setiap kami Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur Tuhan, di minggu ini Tuhan Yesus, Kau masih memberikan kami kesempatan Tuhan, untuk bersama-sama di tempat ini Tuhan, memuji dan mempermuliakan nama-Mu. Terima kasih Bapa, kami mau berdoa Tuhan, buat gembala pembina kami, Pak Niko Notor Harjo Tuhan Yesus, kami serahkan ke dalam tangan kasih-Mu Bapa, beserta dengan keluarganya Tuhan. Biarlah Tuhan, Engkau yang terus mengurapi beliau Tuhan, Engkau yang terus Tuhan memberikan hikmat-Mu kepada beliau Tuhan, hikmat pengurapan yang baru Tuhan terus turun atas keluarganya Tuhan. Kami sungguh percaya Tuhan Yesus, Engkau Tuhan terus pakai beliau lebih lagi Tuhan, di Pentakosta yang ketiga ini Tuhan. Engkau pakai juga Tuhan dengan beserta wakilnya Bapa. Kami juga serahkan Tuhan Gembala Karayon kami Tuhan, Pak Samuel Harnadi ke dalam tangan kasih-Mu Tuhan. Kau juga pakai beliau Tuhan beserta pengembalaannya Tuhan, serta jangan jemaatnya Tuhan Kau berkati, Kau rapi Tuhan. Kami juga serahkan Tuhan Pak Silas Tuhan, cabang ranting kami Tuhan ke dalam tangan-Mu Tuhan, juga Pak Jonathan Talan Tuhan, Kau pakai mereka lebih lagi Tuhan, hamba-hamba-Mu ini Tuhan, biarlah boleh selalu hidup berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Terima kasih Bapak yang baik, terkhusus kami berdoa Tuhan buat gereja-Mu di tempat ini Tuhan, biarlah Tuhan terus Kau bawa gereja-Mu lebih lagi Tuhan, Kau bawa gereja-Mu lebih lagi Tuhan, lebih dewasa di dalam Engkau Tuhan Yesus. Kami berdoa buat Ibu Gembala kami Tuhan, Ibu Rahel Herawati Puspa Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan kasih-Mu Bapa, biar Kau pakai dia lebih lagi Tuhan, pengurapan yang baru Tuhan, hikmat yang baru Tuhan, pewahyuan turun atas kehidupannya Tuhan Yesus, biar Tuhan terus Kau pakai beliau Tuhan untuk menjadi berkat Tuhan Yesus. Kami sungguh percaya Tuhan, beliau dalam perlindungan tangan kasih-Mu. Kami juga serahkan Tuhan keluarga besarnya ke dalam tangan-Mu Bapa, anak-anaknya, cucu menantunya, semua Tuhan aman dalam perlindungan-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan, Kau selalu hadir di tempat ini Bapa. Kau juga Tuhan memberkati hamba-Mu Tuhan, Pak Ibob yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu Tuhan, biar Engkau pakai dia lebih lagi Tuhan dalam pelayanannya Tuhan, manapun dia berada Tuhan, Engkau pakai dengan kuasa-Mu Tuhan Yesus, biarlah Tuhan apa yang disampaikan pada hari ini Tuhan, itu boleh menjadi kekuatan bagi kami Tuhan, firman yang mengubahkan setiap kami Tuhan. Berkati Tuhan Pak Ibob lebih lagi Tuhan, pakai dia lebih lagi Tuhan dengan urapan yang baru daripada-Mu Tuhan, dan berkati juga setiap kami Tuhan yang akan mendengarkan firman-Mu Bapa, urapi setiap kami Tuhan yang akan mendengarkan Bapa, biar firman-Mu itu tertanam di dalam hati kami Tuhan Yesus, biar Tuhan setiap kami boleh Tuhan mengalami Engkau lebih lagi Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan, kami serahkan juga Tuhan bangsa dan negara kami ke dalam tangan-Mu Tuhan. Kami sungguh percaya Tuhan, ada damai sejahtera-Mu di bangsa kami Tuhan, ada shalom-Mu di bangsa kami Tuhan Yesus. Kau pakai setiap pemerintahan kami Tuhan, lebih lagi Tuhan, kami percaya Tuhan ada hikmat yang baru Tuhan yang turun atas setiap pemimpin kami Tuhan Yesus. Terkhusus kami berdoa buat Bapak Presiden kami Pak Joko Widodo beserta wakilnya Tuhan, Pak Maruf Amin Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan. Pakai mereka lebih lagi Tuhan Yesus, agar mereka boleh melakukan apa yang menjadi Tuhan yang terbaik di bangsa kami ini Tuhan Yesus. Berkati dari pemerintahan pusat sampai ke daerah Tuhan, pengurapan-Mu atas pemerintahan kami Tuhan Yesus, atas setiap pemimpin kami Tuhan, kami serahkan di dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa, kami juga berdoa buat setiap umat-Mu Tuhan yang sudah hadir di tempat ini Tuhan, baik yang di rumah-rumah juga Tuhan, kami serahkan Tuhan ke dalam tangan-Mu. Kami percaya Tuhan ada lawatan-Mu Tuhan buat setiap anak-anak-Mu Tuhan yang datang ke hadapan-Mu Tuhan. Apapun yang menjadi pergumulan mereka saat ini Tuhan, kami bawa ke dalam tangan-Mu Tuhan Yesus. Kami serahkan umat-Mu Tuhan ke dalam tangan kasih-Mu Bapa. Kami sungguh percaya Tuhan Engkau memberkati umat-Mu
umat-Mu Tuhan Yesus. Kami sungguh percaya Tuhan, ada kemenangan demi kemenangan yang akan dialami oleh umat-Mu Tuhan. Tidak satu pun Tuhan iman daripada anak-anak-Mu yang gugur Tuhan. Dalam keadaan apapun Tuhan, biar mereka boleh terus bangkit di dalam Engkau Tuhan Yesus. Berkati setiap keluarga mereka Tuhan, pekerjaan mereka, usaha mereka Tuhan. Apapun yang mereka lakukan berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga berdoa buat generasi Yeremia Tuhan, pakai lebih lagi Tuhan, generasi Yeremia Tuhan, biar mereka boleh terus bangkit Tuhan dalam Engkau Tuhan. Cinta mati-matian sama Tuhan, tidak kompromi dengan dosa dan akan bergerak untuk memenangkan banyak jiwa. Tuhan, kami doakan Tuhan di tempat ini biar bangkit anak-anak-Mu Tuhan Yesus, generasi-Mu Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan, Engkau terus Tuhan yang ada di tempat ini Tuhan Yesus. Dan kami juga berdoa untuk kedatangan-Mu yang kedua kali Tuhan. Biarlah Tuhan kehendak-Mu yang jadi Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Kami serahkan ibadah kami ini Tuhan. Dari awal, pertengahan, hingga akhirnya Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Yang percaya kita katakan amin. Kita berikan tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Dan yang ada di rumah bersama-sama Bapak Ibu Saudara, kita akan mempersiapkan persembahan yang terbaik buat Tuhan. Yang ada di tempat ini bisa persiapkan di dalam amplop yang sudah diterima. Dan yang ada di rumah Bapak Ibu Saudara bisa transfer ke nomor rekening yang nanti akan muncul di layar Bapak Ibu Saudara. Bisa di scan QR code-nya untuk bagi yang punya BCA. Mari bersama-sama kita berdoa. Tuhan Yesus, kami ucap syukur Tuhan buat pagi yang indah ini Tuhan, kami bisa beribadah sekali lagi kepada-Mu Tuhan. Terima kasih buat berkat-Mu, terima kasih buat tuntunan-Mu, terima kasih buat setiap anugerah yang Tuhan sudah beri atas setiap kami. Berkati Tuhan pemberian kami ini Tuhan, berkati Tuhan keluarga demi keluarga, sekolah pendidikan anak-anak kami Tuhan, bahkan pekerjaan setiap kami, apapun yang kami lakukan, usaha-usaha yang kami lakukan, biarlah semuanya Tuhan ada di dalam perlindungan dan tuntunan dan berkat Tuhan. Dan berkati keluarga demi keluarga dengan damai dan sukacita dan khususnya dengan kasih yang melimpah daripada-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Ini pemberian kami dan kami siap memberi, sama-sama kita katakan amin. Selamat memberi Bapak Ibu Saudara. Dan sembari nanti Bapak Ibu Saudara memberi, kita ada beberapa pengumuman. Bulan Juni 2021 kita akan adakan di hari Minggu tanggal 20 Juni 2021. Jadi Bapak Ibu Saudara yang ingin dibaptis selam atau ada kerabat atau saudara atau teman yang ingin dibaptis selam dapat hubungi nanti, ketemu dengan Kalela atau nomor hotline yang ada yang biasanya ada di media-media sosial dari GBI Pondok Gede Plaza. Dan yang terakhir Bapak Ibu Saudara, sebelum kita masuk dalam firman Tuhan, seperti yang awal-awal tahun kemarin kami ada bicarakan dari tim pastoral, kami ingin mengadakan survei GBI Pondok Gede Plaza 2021. Bapak Ibu Saudara bisa buka HP Bapak Ibu Saudara dan bisa langsung ketik saja tulisan yang ada di bawah itu, http://bit.ly bla 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 bla. Ya, begitu ya Bapak Ibu Saudara ya. Saya tunggu Bapak Ibu Saudara. Dan yang ada di rumah, saya akan masukkan juga di dalam YouTube. Di kolom chat yang ada, sebentar, saya akan masukkan di kolom chat yang ada. Semua ya, buat jemaat dan para pengerja. Jadi para pengerja yang ada, monggo boleh juga langsung isi. Sebentar, saya ini dulu di YouTube. Oke, di YouTube sudah ada di kolom chat. Dan untuk para pengerja bisa lihat juga di WA grupnya, tinggal klik link-link yang ada, saya akan forward segera. Dan untuk nanti Bapak Ibu Saudara mungkin jemaat yang lain yang ada di rumah, saya juga nanti akan kirimkan secara japri dari nomor hotline yang ada. Jika Bapak Ibu Saudara sudah isi di jam ibadah seperti ini, jangan isi lagi ya Bapak Ibu Saudara ya, cukup sekali saja diisinya. Oke, cara mengisinya gampang sekali. Angel boleh ditampilkan di webnya. Oke. Pertama kali akan muncul apakah Anda jemaat atau pengerja. Kliklah. Kalau Anda jemaat, jemaat.
Kalau ada pengerja, pengerja. Pengerja itu artinya semua yang melayani, usher, pendoa, dan semuanya. Next, diklikin. Salah satu aja Angel, coba diklikin. Ya, di survei-survei ini secara umum kita akan bertanya tentang Bapak Ibu Saudara selama ibadah kemarin 2020 dan 2021 itu bagaimana sih ibadahnya? Nah, jadi kami ingin tahu. Kami ingin juga dapat feedback dari Bapak Ibu Saudara, ibadah online kita yang kita berikan bagaimana bisa diterima dengan baik di rumah. Dan selain itu juga ada beberapa hal yang lain juga Bapak Ibu Saudara. Untuk anak-anak, nah Bapak Ibu Saudara yang punya anak bisa diisi Bapak Ibu Saudara, karena kita hampir miss kan ya, 1,5 tahun kurang lebih kita nggak ketemu. Kita nggak tahu anak-anak Bapak Ibu Saudara umurnya sekarang umur berapa. Jadi Bapak Ibu Saudara kita butuh bantuan, yang ada di rumah-rumah juga kita butuh bantuan untuk Bapak Ibu Saudara isi nama anak dan usianya, agar kita tahu, kita mendata ulang lagi, agar kita bisa kumpulkan nanti saat ada ibadah anak. Nah, boleh ke bawah lagi, Angel. Nah ini yang saya bilang, yang ibadah anak, ke bawah lagi, boleh. Ya Bapak Ibu Saudara bisa isi aja yang ada di rumah ya. Itu juga ada pertanyaan, jika dilakukan ibadah anak secara onsite, pilihan Anda dilakukan pada hari apa? Karena Bapak Ibu Saudara, kalau mau ada ibadah secara onsite, semua harus dengan protokol, jadi nggak bisa banyak. Dan kalau misalkan digabung dengan ibadah minggu mungkin agak ribet, tapi nggak apa-apa. Ibu Saudara tulis saja Sabtu atau Minggu, nanti kita coba formulasikan bersama-sama. Karena sekolah-sekolah sudah mulai sekolah juga ya dengan protokol terbatas. Karena saya juga mengikuti perkembangan di sekolah-sekolah. Live streaming, nah 2021 ini kita live streaming seperti sekarang ini, Bapak Saudara yang ada di rumah kita live streaming. Khususnya pengerja, doa pengerja bagaimana, dan pertanyaan secara rohani, secara pribadi. Dan di pengerja ada spesial pertanyaan. Nah ini yang dibuka kolom oleh Angel adalah kolom pengerja. Oke Bapak Saudara, saya masih berikan waktu kurang lebih selama 2 menit untuk Bapak Saudara bisa mengisi atau nanti bisa mengisi. Tapi kalau misalkan bisa sekarang ngisi, ayo sekarang ngisi ya saya Bapak Saudara. Karena saya bisa lihat respon yang sudah masuk ada berapa banyak. Yang ada di rumah juga mengisi. Ada satu lagu yang ingin saya nyanyikan bersama-sama kita semua di bulan Mei memasuki Juni ini. Ku percaya, bukan karena melihat. Lagu ini waktu saya dapat, wow, amazing banget. Di tengah-tengah badai kehidupan kita, di tengah-tengah apa yang kita hadapi, mari bersama-sama kita gunakan iman kita untuk percaya, bukan karena melihat. Dan khususnya di bulan Mei ini kita belajar bersama-sama untuk mempunyai bagaimana karakter Tuhan ada di dalam kehidupan kita, kasihnya Tuhan ada di dalam kehidupan kita, sehingga kita bisa juga berbelas kasihan kepada setiap orang. Jadi di tengah keadaan sulit pun, kita bisa memberi, kita bisa berdampak. Yang percaya boleh katakan amin. Dan biarlah lagu ini mengalir, dan Harti akan nyanyikan 1 kali bait ini, dan ref, Bapak Saudara tetap bisa sambil mengisi. Namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku, ku percaya bukan karena melihat, namun
karena firman-Mu tiada pernah berubah. Kekuatan di hidupku, ku dapat di dalam-Mu. Kau teguhkan hatiku, tiada yang mustahil bagimu. Sebab aku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Kalau Bapak Saudara masih mengisi, bisa sambil terus mengisi. Respon yang ada sudah ada masuk. Bapak Saudara bisa mengisi, yang ada di rumah juga bisa langsung mengisi yang ada. Sembari kita akan menyanyikan lagu ini bersama-sama, kita akan persiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Kekuatan di hidupku, ku dapat di dalam-Mu. Kau teguhkan hatiku, tiada yang mustahil bagimu. Sebab aku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Sekali lagi kita katakan bersama-sama. Kekuatan. Kekuatan di hidupku, ku dapat di dalam-Mu. Kau teguhkan hatiku, tiada yang mustahil bagimu. Sebab aku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Sekali lagi dari awal, bersama-sama. Kekuatan di hidupku, kekuatan di hidupku, ku dapat di dalam-Mu. Kau teguhkan hatiku, tiada yang mustahil bagimu. Sebab aku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi hidupku. Ku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu. Sekali lagi dari awal, Bapak Ibu Saudara. Kekuatan di hidupku, kekuatan di hidupku, ku dapat di dalam-Mu.
terikat. Kau teguhkan hati, Tiada yang mustahil bagi. Sebab aku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi hidupku. Percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Aku percaya, aku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya, bukan karena melihat. Bersama-sama kita menyembah Tuhan. Baiklah Tuhan. Yes Lord. Ya Tuhan. Bangkitkan setiap iman kami Tuhan. Penuhi kami Tuhan sekali lagi dengan Roh-Mu. Ya firman-Mu tinggal dalam hidup kami, dan kami Tuhan mempunyai karakter Kristus dalam hidup kami. Yes, Lord. Mari dengan segenap hati kita sekali lagi, mari kita bangkit berdiri bersama-sama dan nyatakan, aku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi hidupku. Ku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Aku percaya, bukan karena melihat, karena firman-Mu yang selalu digenapi. Makasih Tuhan, ku percaya, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Sebab aku percaya, saya undang hambanya Bapak Pendeta Ibu, lihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Sekali lagi katakan, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Tepuk tangannya meriah buat Allah kita. Tepuk tangannya meriah buat Tuhan Yesus. Tepuk tangan buat Raja kita. Katakan haleluya. Katakan haleluya. Sebab kami percaya bukan karena melihat. Kami bersyukur buat pagi hari yang indah ini. Terima kasih Engkau ada di tengah-tengah kami, menjamah dan melawat setiap kami. Baik kami yang ada di tempat ini maupun kami yang ada di rumah. Jamah dan lawat setiap kami. Berikan kami telinga seorang murid,
hati seorang murid untuk mendengar dan melakukan firman Tuhan. Sebab firman-Mu pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami, jamah dan lawat setiap kami. Tidak ada satu orang pun yang tidak dijamah dan dilawat Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, biar Engkau yang semakin besar, kami semakin kecil. Yang siap dan percaya sesama katakan amin. Tepuk tangan yang kencang buat Allah kita, tepuk tangan. Haleluya, haleluya, haleluya. Silakan duduk kembali Bapak Ibu. Terima kasih buat WL, singer, pemusik, penari, Tuhan berkati. Selamat pagi, shalom. Apa kabar semuanya? Saya percaya setiap kita selalu sehat dan diberkati Tuhan. Yang setuju katakan amin. Bapak Ibu yang ada di tempat ini, di gereja secara onsite ataupun yang di rumah. Saya Pendeta Muda David Ibob Kristianus Hardi. Saya Kadepkul Rayon 5. Terima kasih Bu Gembala. Terima kasih buat Tante Rahel. Terima kasih buat Bro Dwinanto. Thank you. Bapak Ibu, hari ini saya dikasih tema itu keren. Temanya rendah hati dan berbelas kasihan. Mari Bapak Ibu kita buka Matius 5 ayat 1 sampai ayat 12. Multimedia bisa tampilkan ayatnya. Matius 5 ayat 1 sampai ayat yang ke-12. Bapak Ibu di depan sudah ada di multimedia atau Bapak Ibu yang punya Alkitab bisa dibuka. Mari baca sama-sama. 3, 2, 1. Ketika Yesus melihat orang banyak itu, naiklah ia ke atas bukit dan setelah ia duduk datanglah murid-muridnya kepadanya. Ayat yang kedua. Maka Yesus pun mulai berbicara dan mengajar mereka. Katanya apa ayat yang ketiga? Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang mempunyai kerajaan Allah. Akan surga. Yang keempat, berbahagialah orang yang berduka cita karena mereka akan dihibur. Ayat yang kelima, berbahagialah orang yang lemah lembut karena mereka akan memiliki bumi. Ayat yang keenam, berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran karena mereka akan dipuaskan. Ayat yang ketujuh, berbahagialah orang yang murah hatinya karena mereka akan beroleh apa? Kemurahan. Ayat yang ke-8, berbahagialah orang yang suci hatinya karena mereka akan melihat Allah. Ayat yang ke-9, berbahagialah orang yang membawa damai karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Ayat 10, berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran karena mereka lah yang mempunyai kerajaan surga. Ayat 11, berbahagialah kamu jika karena aku apa? Kamu dicela dan dianiaya dan kepadamu difitnahkan segala yang jahat. Ayat 12, bersukacita dan bergembira karena apa? Upahmu besar di surga. Sebab demikian juga telah dianiaya nabi-nabi yang sebelum kamu. Ayat di atas yang kita baca adalah khotbah di bukit atau yang dikenal dengan ucapan bahagia, di mana Tuhan Yesus mengajar dan berbicara kepada murid-muridnya ketika ia melihat orang banyak. Ada satu hal yang menarik, khotbah ini disampaikan, ajaran ini disampaikan ketika Yesus melihat apa? Orang banyak. Garis bawahi. Kalau Anda lihat di ayat 1 dan 2, ternyata dikatakan pasal ini dan kedua pasal berikutnya itu berisi sebuah khotbah yang disebut khotbah yang terkenal, yaitu khotbah di bukit. Saya catat ya Bapak, ini dari tafsiran, saya coba ambil dari antara semua catatan dalam keempat Injil, ini adalah percakapan utuh yang terpanjang dan terlengkap dari juru selamat kita. Kalau Bapak Ibu tanya, ternyata khotbah ini adalah khotbah yang terpanjang, yang terutuh dari Tuhan, yang dicatat, yang diambil. Lalu dikatakan di sini oleh para penafsir, saya sampai buka semua tafsiran yang ada, percakapan ini bersifat praktis, tolong garis bawahi, bersifat praktis, tidak banyak mengetengahkan doktrin kepercayaan Kristen, yakni hal-hal yang harus dipercayai, tapi lihat, melainkan sepenuhnya, garis bawahi, menyinggung rencana atau tindakan. Katakan amin. Ternyata khotbah ini sangat menarik, Bu Gembala. Ini menarik ketika saya kutip, saya bedah, wah ini menarik. Karena ini tidak bicara tentang doktrin, tapi ini menyinggung tentang sebuah tindakan. Lalu dikatakan, yakni hal-hal yang harus dilakukan. Berbahagialah, 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 betul?
Lalu dicatat begini, dikatakan hal-hal inilah yang dibicarakan Kristus ketika mengawali khotbahnya. Sebab barang siapa yang mau melakukan kehendaknya, dia harus tahu apakah pengajarannya itu berasal dari Allah atau bukan. Katakan amin. Wah, ini menarik ketika Anto kasih tema ini tentang kerendahan hati dan belas kasihan. Saya coba gumulin, Bu Gembala. Ketika saya gumulin khotbah Yesus ini bicara tentang khotbah di bukit, di mana dikatakan adalah ini adalah ucapan yang terkenal dengan disebut ucapan bahagia. Lalu saya lihat lagi catatan di sini dikatakan jelas banget. Dalam ayat 1 dan 2, keadaan yang mendahului khotbah itu dijelaskan terlebih dahulu. Kemudian diikuti dengan khotbah itu sendiri. Khotbah ini, perhatikan, garis bawahi Bapak Ibu. Khotbah ini tidak bertujuan untuk mengisi kepala kita dengan gagasan-gagasan semata. Melainkan untuk membimbing dan mengatur perilaku kita. Yang setuju katakan amin. Bisa tepuk tangan yang kencang buat Allah kita, tepuk tangan yang kencang buat Tuhan Yesus. Jadi khotbah ini bukan untuk mengisi kita dengan gagasan-gagasan yang ada. Tetapi khotbah ini untuk membimbing dan mengatur perilaku kita. Katakan membimbing dan mengatur perilaku kita. Mau gak mau tante, setelah saya belajar lebih lagi, khotbahnya gak bisa sembarangan. Saya mesti kutip, saya mesti lihat, Anto. Gak main-main, karena temanya tentang rendah hati dan belas kasihan. Ini diambil dari khotbah Tuhan Yesus. Khotbah di bukit. Yang terkenal dengan ucapan bahagia. Ternyata waktu saya lihat tafsirannya, ini adalah khotbah yang utuh, yang terpanjang, yang pernah dicatat. Wah, keren banget. Karena di pasal berikutnya, 2 pasal berikutnya, Yesus begitu luar biasa. Khotbah di hadapan banyak orang. Lalu dikatakan, saya garis bawahi, saya catat di sini, ia menawarkan kebahagiaan. Perhatikan, Yesus menawarkan kebahagiaan sebagai tujuan khotbahnya dan menggambarkan ciri-ciri orang yang layak menerima kebahagiaan itu. Siapa yang pengen menerima kebahagiaan itu boleh angkat tangan. Bapak Ibu tahu, waktu saya catat sini saya kaget. Yang sangat berbeda dengan gagasan-gagasan orang dunia yang sia-sia. Justru dikatakan dalam bentuk 8 ucapan bahagia yang isinya bisa dikatakan sangat bertolak belakang dengan kenyataan yang ada. Yang setuju katakan amin. Bapak Ibu kalau Anda bisa lihat, coba multimedia ayat yang ketiga naikin. Ini bertolak belakang loh dengan keadaan dunia. Dikatakan berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah karena mereka lah yang mempunyai kerajaan surga. Betul nggak? Bapak Ibu setuju nggak? Ini bertolak belakang. Lihat, betul ayat ini membongkar paradigma kita. Khotbah ini, khotbah Yesus di bukit membongkar paradigma kita. Bukan cuma gagasan-gagasan yang ada. Ayat 4, coba naik. Berbahagialah orang yang berduka cita. Udah miskin, berduka cita. Ayat 5, turun. Orang yang lemah lembut. Terus ayat yang ke-6. Orang yang lapar dan haus akan kebenaran. Turun lagi ayat yang ke-7. Orang yang murah hatinya. Ayat 8 turun lagi. Orang yang suci hatinya. Turun lagi ayat 9. Orang yang membawa damai, tahan sampai di situ. Hal-hal yang kayak gini agak sedikit ini tuh dikatakan terlalu tinggi, terlalu high. Terlalu idealis bagi banyak orang zaman sekarang. Betul nggak, Singer? Tapi Bapak Ibu, inilah kunci kebahagiaan yang Tuhan berikan buat kita. Yang setuju katakan amin. Siapa yang hidupnya mau bahagia di dalam Tuhan, boleh angkat tangan. Bilang kiri kanan, jadi pelaku firman. Coba turun ayat 10, sebentar turun lihat. Ini yang paling sedikit banyak orang garis bawahi. Sengaja saya berhenti di ayat 9 karena ayat 10 berkata begini. Ayat 10, 11, 12 ini penentuannya. 3, 2, 1. Berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran. Karena mereka lah yang mempunyai kerajaan sorga. Toh memang enak dianiaya toh. Tapi Tuhan bilang apa? Berbahagialah. Kemarin saya khotbah 2 minggu lalu. Satu ranting kita, Tante. Saya khotbah, Pak Bob, kita didatengin sama warga. Kita udah berjalan 1 tahun kurang lebih. Tapi ditanyain lagi karena pergantian pengurus yang ada.
Mereka ditanyain, Pak, saya bilang, Pak nggak apa-apa. Tetap selama gembala cabangnya masih bisa jalan. Tadi hal seperti itu kan kalau dianiaya, dipersekusi, diminta tutup, Tante pasti pernah ngerasain hal itu, betul? Betul Tante ya? Tuhan bilang apa? Berbahagialah orang yang dianiaya. Jadi Bapak Ibu bisa lihat betul khotbah Yesus itu bukan suatu gagasan-gagasan yang sama dengan dunia, tapi betul-betul mengubah hidup kita. Yang setuju katakan amin. Wah, saya waktu baca ini saya kaget. Saya bisa ringkas begini. Dari ayat-ayat di atas kita diajarkan untuk memiliki, perhatikan, sikap rendah hati dan berbelas kasihan bagi banyak orang. Seperti Yesus telah menghidupi dan memberi teladan bagi kita semuanya. Yang setuju katakan amin. Tepuk tangannya kencang buat Allah kita, tepuk tangannya kencang buat Tuhan Yesus. Siapa yang setuju Tuhan kita rendah hati dan penuh belas kasihan? Coba lihat kiri kanan, tampangnya rendah hati enggak? Lihat aja, nggak usah komen. Coba lihat punya belas kasihan enggak? Saya lagi tadi, Bapak Ibu, saya kalau hari ini saya agak sedikit padat jadwal merapat. Habis ini saya ada lanjut di Jakarta, tepatnya di Kelapa Gading. Tapi Ibu tahu ketika saya lagi naik motor, karena tante saya biasa paling suka kalau padat itu naik motor gitu. Lagi naik motor tuh ngomong gini, Bob, kerendahan hati itu nggak bisa dibuat-buat. Belas kasihan itu nggak dibuat-buat. Kerendahan hati dan belas kasihan itu natural, alami. Saya ulangin, kerendahan hati dan belas kasihan itu tidak bisa dibuat-buat, tapi apa? Natural dan alami. Sekali lagi coba lihat tampangnya. Punya nggak kerendahan hati? Coba tampangnya rendah hati atau enggak sih? Coba lihat ada belas kasihan atau enggak? Bapak Ibu, paling lawan kata dari rendah hati apa Bapak Ibu? Lawan kata dari rendah hati apa Bapak Ibu? Sombong. Tidak rendah hati. Tok, kalau lihat orang sombong gimana tuh rasanya tuh? Tante gimana kalau lihat orang sombong rasanya gimana Tante? Bapak Ibu, saya khotbah di tempat lain ketika saya ngomong gitu. Aduh Pak, pengen saya jitak rasanya. Itu sesama manusia Tante. Saya mau tanya, gimana di hadapan Tuhan? Waktu saya kasih tema ini saya menarik, karena waktu saya terbatas, 15 menit ke depan akan saya akhiri 30 menit khotbah saya. Bapak Ibu tahu, Tuhan kita rendah hati dan punya belas kasihan. Yuk kita buka ayatnya dengan cepat. Waktu saya siapin ini saya senang banget. Bicara tentang rendah hati, Matius 11 ayat 28 sampai 29. Multimedia tampilkan Matius 11 ayat 28 29. Yuk lihat. Ini hebatnya Tuhan kita. 3, 2, 1. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan beban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Ayat 29. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku. Karena apa? Aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Yang setuju katakan amin. Siapa yang mau jiwanya dapat ketenangan boleh angkat tangan. Yang pengen hidupnya tenang boleh angkat tangan. Bilang kiri kanan rendah hati. Ini menarik, kalau khotbah seperti ini menarik, topikal seperti ini enak toh. Karena ternyata Tuhan bilang, aku lemah lembut dan rendah hati. Kamus Besar Bahasa Indonesia KBBI mengatakan apa itu rendah hati. Saya coba catat, rendah hati itu dia jawab singkat. Kamus Besar Bahasa Indonesia. Saya buka kamus Alkitab, saya buka kamus besar. Ternyata kamus besar ngomong tidak sombong atau tidak angkuh. Simple. Rendah hati itu tidak sombong atau tidak angkuh. Saya baru nyampe di depan, biasa warung sebelah siapa Bu? Yang biasa bersih-bersih, Pak siapa sebelah? Dia langsung kenalin saya. Saya taruh parkir motor saya, set. Saya taruh, saya buka helm saya, dengan, Pak Ibu, udah 1 tahun ya, kurang lebih nggak kesini. Saya cuma jawab, Pak iya. Kan kalau saya kan keliling terus Pak. Oh iya, saya tanya Pak, lebaran nggak? Pulang kampung nggak? Iya Pak, pulang duluan. Gini, saya ajak ngomong.
Terus saya bilang, saya ucapin sama dia. Ibu tahu, saya cuma belajar satu hal. Kerendahan hati itu tidak bisa dibuat-buat. Kerendahan hati itu natural. Kerendahan hati itu alami. Yang setuju katakan amin. Senggol kiri kanan bilang, belajar rendah hati. Yang setuju katakan amin. Yang setuju katakan amin. Tepuk tangannya kencang buat Allah kita. Tepuk tangannya kencang buat Tuhan Yesus. Ada yang nanya sama saya begini, memang pentingnya apa rendah hati? Nah ini menarik. Berahel, orang kalau belum digencet, diproses sama Tuhan, kadang masih tinggi egonya. Tapi kalau orang udah pernah diproses, pasti berubah. Pasti beda. Saya ulangin Bapak Ibu. Kalau orang belum pernah diizinkan Tuhan terjadi sesuatu dalam dirinya, pasti egonya masih kuat. Keakuannya masih kuat. Aku. Ini aku loh. Bahkan bisa dikatakan keberhasilannya, kesuksesannya dia merasa itu hasil dirinya sendiri. Betul apa betul? Bapak Ibu tahu, waktu saya bilang tentang kerendahan hati, waktu saya coba catat 3 ayat ini penting buat kita. Mari kita buka. 2 Tawarik 7 ayat 14. Bicara tentang rendah hati. Lihat. Mari sama-sama baca. Ayat ini sering dibacakan, sering dinyanyikan. Yuk baca sama-sama. 3, 2, 1. Dan umatku yang atasnya namaku disebut apa? Merendahkan diri, berdoa dan mencari wajahku, lalu berbalik dari jalan-jalan yang jahat, maka aku akan mendengar dari sorga dan mengampuni dosa mereka serta memulihkan negeri mereka. Siapa yang pengen hidupnya dipulihkan? Siapa yang pengen keluarganya dipulihkan? Siapa yang pengen kota dan bangsanya dipulihkan? Bapak Ibu, nggak ada cara lain. Salah satu dasar unsur ayat di situ dikatakan merendahkan diri. Katakan amin. Aduh, kalau saya kutip ayat-ayatnya multimedia, tampilin ayat berikutnya. Ini penting. 1 Petrus 5 ayat 6. Bapak Ibu bisa baca sama-sama. 3, 2, 1. Karena itu rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat, supaya kamu ditinggikannya pada waktunya. Yang setuju katakan amin. Tepuk tangannya kencang buat Allah kita. Tepuk tangannya kencang buat Tuhan Yesus. Bapak Ibu tahu satu-satunya cara Tuhan tinggikan kita, nggak ada cara lain. Rendah hati. Merendahkan diri. Waduh, saya kalau ke sini, saya ingat masa lalu saya sebagai worship leader. Kalau saya ke sini ingat tante sama om. Akhirnya kalau ketemu masuk di ruangan pembicara, waduh saya mesti begini sama beliau. Tapi jujur kenapa? Karena tadi kita tahu basic kita, latar belakang kita, siapa kita. Kalau hari ini Tuhan pakai kita, itu karena anugerah Tuhan. Yang setuju katakan amin. Siapa yang mau dipromosikan Tuhan? Bilang kiri kanan, rendah hati. Bilang kiri kanan, jangan sombong. Bilang kiri kanan, apalagi somse. Somse apa itu? Sombong sekali. Sekali lagi saya mau tanya sama Anto. Lihat orang sombong gimana tuh rasanya tuh? Aduh, kadang-kadang kita suka bilang kan, di atas langit masih ada langit. Lu gitu aja sombong banget, baru punya itu aja sombong. Orang kan suka ngomong gitu kan. Coba buka Yakobus 4 ayat 6. Naik nih. Wah ini ayat favorit saya. Ini ayat pegangan saya sudah lama. Dibaca sama-sama. Yakobus 4 ayat 6. 3, 2, 1. Tetapi kasih karunia yang dianugerahkannya kepada kita lebih besar daripada itu. Karena itu ia katakan apa? Allah menentang orang yang congkak. Tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Yang setuju katakan amin. Tepuk tangannya kencang buat Allah kita. Tepuk tangannya kencang buat Allah kita. Kasih tahu kiri kanan, rendah hati. Bilang kiri kanan, jangan sombong. Bilang jangan congkak. Kemana ada orang ngomong gini, ya kacau lu bang. Kenapa? Lu udah di mana-mana. Udah gimana, tapi lu masih cuek aja tuh. Masih naik motor, masih pakai celana pendek, masih mau main sama ini, mau ini.
Saya bilang, toh dia nggak kenal toh aslinya kita seperti apa. Kadang orang melihat kita terlalu tinggi, tapi kita sendiri merasa bukan siapa-siapa. Suatu hari saya habis pertemuan dengan salah satu pendeta di Gancit. Lalu orang yang saya ajak itu keluar sama saya. Kita bilang, bro makan yuk. Kemana Bob? Depan Gancit tuh ada warteg. Dia langsung lihat saya. Serius Bob, lu makan di warteg? Kenapa nggak di dalam? Saya cuma senyum. Parkir motor kita di mana? Di luar. Di luar ada warteg nggak? Ada. Dia makan di warteg, dia bingung langsung. Dia langsung bilang, gue nggak habis pikir sama lu Bob. Lu kenapa? Kalau saya urutin ke belakang Bapak Ibu, saya pernah jadi OB di gereja. Saya pernah jadi koster di gereja. Dan Tuhan bilang hari ini, belajar kepadaku, aku rendah hati. Yang setuju katakan amin. Siapa yang mau dipakai Tuhan lebih lagi? Bilang kiri kanan, tetap rendah hati. Bilang kiri kanan, jangan sombong. Tepuk tangannya kencang buat Allah kita. Tepuk tangannya kencang buat Tuhan Yesus. Yang kedua, apa yang kita belajar dari Tuhan Yesus? Yang pertama, dia rendah hati. Yang kedua, Markus 6 ayat 34. Langsung dengan cepat, tinggal 5-7 menit lagi saya akan selesaikan. Markus 6 ayat 34, mari baca sama-sama. 3, 2, 1. Ketika Yesus mendarat, ia melihat sejumlah besar orang banyak. Maka tergelaklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka. Karena mereka seperti domba yang tidak mempunyai gembala. Lalu mulailah ia mengajarkan banyak hal kepada mereka. Ini salah satu ciri tanda betul-betul dari Tuhan kita. Dia selalu punya belas kasihan. When, kapan? Waktu dia lihat orang banyak. Lalu dia khotbah. Dia ngajar. Next, lihat. Bicara tentang belas kasihan. Saya coba buka di Kamus Besar Bahasa Indonesia. Saya buka. Belas kasihan itu adalah rasa berbelas dan kasihan kepada sesama mereka. Rasa berbelas kasihan. Bapak Ibu cuma nanya nih, kalau lagi makan tiba-tiba ada pengamen nyanyi. Bapak Ibu kan ada pengamen variasi nih. Ada yang muda, yang ganteng, yang suaranya bagus. Betul, ada yang cuma pakai kecek-kecek, betul? Atau yang ibu-ibu bawa anak, betul? Saya bertanya sama Bapak Ibu jawab jujur. Koh, saya panggil Kokoh deh. Ketika ngelihat itu lebih kasihan yang mana? Yang cowok ganteng pakai gitar, suaranya bagus, kayak Ariel Peter Pan atau Ariel Noah. Atau yang tadi yang bawa kecek-kecek asal aja. Atau yang tadi ibu-ibu bawa anak. Silakan loh. Kenapa kok? Bapak Ibu, saya mau kasih tahu. Belas kasihan itu nggak bisa dibuat-buat. Itu natural. Dan Anda tahu ayatnya begitu banyak. Sampai saya kutip. Lihat ya, saya kutip. Matius 9 ayat 13. Boleh tampilkan? Matius 9 ayat 13. Baca sama-sama. 3, 2, 1. Jadi pergilah dan pelajarilah arti firman ini. Yang ku kehendaki ialah belas kasihan dan bukan persembahan. Karena aku datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang. Ini agak sedikit ekstrim, Tante. Bukan persembahan, tapi belas agak ekstrim ini. Toh, kalau kita khotbahin ini toh. Maaf Bapak Ibu, Anda boleh kasih persembahan banyak hari ini, tapi di luar sana orang miskin, orang buta, orang timpang, orang lumpuh ada di depan Anda. Anda tutup mata, pura-pura nggak lihat. Sorry, saudara. Tuhan bilang pagi ini, belas kasihan. Ayat yang kedua, tampilin. Karena waktu, saya mesti belajar on time. Matius 23, ayat 23. Yuk baca sama-sama. 3, 2, 1. Celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Hai kamu, orang-orang munafik. Sebab persepuluhan dari selasi, adas manis, dan jintan kamu bayar. Tetapi yang terpenting, garis bawahi, dalam hukum Taurat, kamu abaikan. Yaitu apa? Keadilan dan belas kasihan dan kesetiaan. Yang satu harus dilakukan dan yang lain jangan diabaikan. Yang setuju katakan amin. Tepuk tangan yang kencang buat Allah kita. Tepuk tangan yang kencang.
Kalau tante ingat Ahok kalau khotbah, Ahok bicara tepat maksudnya. Kalau dia ngomong firman, dia kutip, selalu dikutip keadilan dan belas kasihan. Charity. Oh ini nggak main-main Bapak Ibu. Kita ngomong ayat-ayat itu semua, tapi kita nggak menghidupi belas kasihan itu. Gak bisa Bapak Ibu. Ayat yang terakhir, lihat. Ini kisah tentang orang Samaria. Kita lihat ya, terakhir. 3, 2, 1. Siapakah di antara ketiga orang ini menurut pendapatmu adalah sesama manusia dari orang yang jatuh ke tangan penyamun itu? Ayat 37, jawab orang itu, orang yang telah menunjukkan belas kasihan kepadanya. Kata Yesus kepadanya apa? Pergilah dan perbuatlah demikian. Yang setuju katakan amin. Tepuk tangannya kencang buat Allah kita. Tepuk tangannya kencang buat Tuhan Yesus. Saya tidak akan panjang lebar, sebelum saya tutup saya kasih WL. Bapak Ibu kasih tahu WL sehingga boleh standby. Bapak Ibu tahu bahwa Tuhan mau kita punya dua hal dalam hidup ini. Yang pertama apa tadi? Kerendahan hati. Yang kedua apa? Belas kasihan. Musik boleh mengalir dengan lembut. Saya tutup dengan satu ayat multimedia, 1 Yohanes 2 ayat 6 tolong tampilkan. Sebelum saya tutup dengan kesaksian singkat. Yuk baca sama-sama ayat ini. 3, 2, 1. Barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam dia, ia wajib hidup sama seperti Kristus lain. Ayat ini sering dikutip oleh gembala kita, Bapak Gembala Pembina kita, Pak Niko sering kutip. Orang yang ngaku tinggal di dalam Tuhan, ia wajib hidup sama seperti Kristus hidup. Bapak Ibu tahu tadi apa? Rendah hati dan punya belas kasihan. Saya sukanya ngumpulin anak-anak muda Bapak Ibu. Anto tahu. Satu hari ada anak muda yang maaf, dia belum jadi pengkhotbah. Tapi dia suka japri orang. Lalu dia minta jadwal. Lalu orang komen gini, Bob, lu gimana sih? Orang yang kayak gitu lu ajakin. Orang yang kayak gitu lu bawa sih. Mungkin kalau saya sebut Anto tahu maksudnya. Karena Anto ada satu grup sama saya. Saya senyum. Gue, lu udah dikenal pengkhotbah, pendeta. Dia bukan siapa-siapa. Belum dikenal. Dan kesempatan itu kalau dia minta, gue kasih. Tapi kan nama lu jelek, Bob. Kalau dia khotbahnya salah, dia khotbahnya ngaco gimana? Yang namanya orang dikasih kesempatan. Kalau orang ngomong gitu, dia ngomong itu orang pintar, orang hebat, dia geleng-geleng. Ternyata selalu sibuk. Lalu orang yang kedua, saya ingat Bapak Ibu. Dia dikenal kleptomania. Suka ngambil. Baru Jumat kemarin, salah satu petinggi. Bang, aku nggak habis pikir sama lu Bang. Saya cuma jawab Bapak Ibu. Yang membuat saya bisa menerima mereka, basicnya cuma satu. Belas kasihan. Kita nggak akan pernah bisa melayani orang kalau kita nggak punya belas kasihan. Yang ada penghakiman, yang ada reject, penolakan. Yang ada penghakiman dan penolakan. Tapi ketika kita semua punya belas kasihan. Ingat, Yesus bergaul dengan siapa? Aku datang bukan untuk melayani orang benar. Aku datang untuk melayani orang Siapa yang setuju hari ini? Kita mau belajar dari Tuhan Yesus. Tepuk tangannya kencang buat Allah kita. Mari musik boleh mengalir dengan lembut. Mari angkat hatimu. Mari angkat suaramu. Mari sembah. Mari datang kepada Tuhan. Izinkan Tuhan menjamamu. Izinkan Tuhan melawatmu. Biar Tuhan mengubah hidup kita sesuai dengan kehendak Tuhan, sesuai dengan apa yang Dia inginkan. Mari belajar dari Yesus yang penuh dengan belas kasihan, yang penuh dengan kemurahan dan kebaikan. Oh God.
Biar kiblat boleh mengalir dengan lembut. Bapak Ibu, tutup matamu, buka hatimu. Engkau yang ada di tempat ini ataupun di rumah, engkau yang berkata, aku mau Tuhan, mau belajar rendah hati dan memiliki belas kasihan. Engkau boleh angkat tangan kananmu tinggi-tinggi. Taruh tangan kirimu di dadamu. Dan engkau yang berkata demikian tulus dari hatimu, engkau boleh bangkit berdiri di tempatmu. Now, 1, 2, 3, mari bangkit berdiri di tempatmu. Mari sama-sama katakan, ubah hatiku, ubah hatiku. Ubah hatiku. Amin. Seperti salju, ubah hatiku. Seperti dirimu, ubah hatiku, ubah hatiku. Seperti salju, ubah hatiku. Seperti dirimu. Sorak-sorai buat Allah yang sanggup mengubahkan engkau, yang siap diubahkan Tuhan, dikatakan amin. Amin. Mari kita arahkan tangan kepada hambanya Bapak Ibu David selaku Kadep Kul di Rayon 5 ini. Biar Tuhan memberkatinya lebih lagi, memakai hidupnya lebih lagi dengan penuh dengan kerendahan hati dan taat kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau memperluas daerahnya, Engkau memberikan kekuatan, kesehatan yang sempurna, baik dia maupun keluarganya. Terima kasih untuk penyertaan-Mu sampai hari ini. Haleluya. Terima kasih ya Tuhan. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan membantu daerahku. Aku menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku, sehingga kesakitan tidak menimpa aku, sehingga kesakitan tidak menimpa Terjadilah sesuai dengan imanmu dan pulanglah dengan berkat Tuhan, yaitu damai dan sejahtera yang berlimpah-limpah, kasih anugerah dari Allah Bapa yang sempurna menyertai saudara sekalian, dan terus seintimlah dengan Roh Kudus-Nya di Pentakosta ketiga ini, dan sekarang sampai selama-lamanya, sampai Tuhan datang dan menjumpai kita semua setia kepadanya. Yang percaya dan setuju katakan bersama, amin. Selamat hari Minggu Tuhan. Saudara bisa duduk kembali, mengucap syukur atas ibadah pagi hari ini. Dan yang ada di rumah, Bapak Saudara diingatkan kembali dapat mengisi survei jemaat, bisa ditayangkan kembali multimedia. Bapak Saudara bisa mengisinya
nanti di rumah ataupun kapan waktunya yang ada bisa mengisi dengan link yang ada. Linknya adalah PowerPoint-nya, I'm sorry. Ya, bagi Bapak Ibu Saudara yang sudah bersatu di sejenak mengucap syukur pada Tuhan bisa keluar daripada ruangan ini dengan tetap menjaga protokol kesehatan, menjaga jarak. Tuhan Yesus memberkati dan sehat selalu yang ada di rumah. Bagi Bapak Ibu Saudara, saya kasih waktu untuk terus ditayangkan sejenak sampai nanti kurang lebih 5 menit. Hide me now under your wings. Cover me within your mighty hand. When the oceans rise and thunders roll, I will soar with you above the storm. Father, you are king over the flood. I will be still, know you are God. Find rest, my soul, in Christ alone, and know His power in quietness and trust. When the oceans rise and thunders roll, I will soar with you above the storm. Father, you are king over the flood. I will be still, know you are God. I will be still and know you are God. You are peace to a restless soul. Yeah, you are peace where my thoughts wage war. You are peace to the anxious heart, and that's who you are. That's who you are. Yeah, you are peace where my feet takes hold. Yeah, you are peace when I feel enclosed. Oh, you are peace when I lose control. That's who you are. That's who you are.
still know you are God. God is able, He will never fail. He is Almighty God, greater than all we see, greater than all we ask. He has done great things, lifted up, He defeated the grave, raised to life. Our God is able. In His name we overcome. For the Lord our God is able. God is with us, God is on our side. He will make a way, far above all we know, far above all we hope. He has done great things, lifted up, He defeated the grave, raised to